Halo kawan-kawan, jadi dalam video kali ini saya bakal ceritain pengalaman kita nonton MotoGP pertama kali di Lombok di sirkuit Mandalika. Akhirnya MotoGP sendiri berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Maret tahun 2022. Dan di sini kita cuma nonton di hari ketiga atau di hari balapannya saja. Jarak tempuh dari kota Mataram ke sirkuit Mandalika itu sekitar 40-an kilometer. Tapi buat lu yang dari luar daerah dan menggunakan pesawat ke Pulau Lombok, lu cuman akan menempuh jarak sekitar 13 km untuk sampai di sirkuit Mandalika. Dan ini view yang lu dapat selama dalam perjalanan ke sirkuit, karena jalan ini juga jalan baru jadi belum banyak pembangunan. Lu akan lewatin beberapa pos penyekatan, jadi ini akan menyebabkan sedikit kemacetan, tapi it's okay. Kalau lu bisa jalan lebih awal, lebih pagi, itu lebih baik lagi. By the way, kita start dari rumah itu sekitar jam 8 pagi. Karena kita jalannya rame-rame, jadi kita menggunakan mobil ke sirkuit. Jadi pada awalnya itu kita berencana untuk menggunakan motor biar lebih santai, tapi perhitungannya itu karena takut kena hujan di jalan. Jadi kita putusin untuk ganti pakai mobil. Jadi setelah mendapatkan tempat parkir, kita menuju ke tempat bis yang telah disediakan untuk menuju ke sirkuit. Nah, untuk kondisi bis ini sendiri juga sangat nyaman untuk kita tumpangi dan kita tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk menunggu bis karena tersedia bisnya itu dalam jumlah yang cukup banyak. Kita akan diantarkan menuju tempat penukaran tiket. Namun baiknya kalian menukarkan tiket di tempat-tempat yang telah disediakan beberapa hari sebelum race, sehingga antriannya tidak terlalu panjang untuk kalian tukarkan tiket menjadi pas masuk berbentuk gelang. Sebelum ke tempat penukaran tiket, kita akan terlebih dahulu melewati stand-stand makanan dan juga merchandise. Nah, kalau lu yang mau beli silahkan, di sini banyak banget. Tapi buat lu yang sudah mempunyai pas masuk berbentuk gelang, saya saranin nggak usah masuk ke tempat ini lagi. Karena lu cuma akan memutarin tenda, kemudian keluar di tempat yang sama ketika lu turun dari bis tadi. Jadi tinggal lu lanjutin aja dengan bis berikutnya menuju ke sirkuit. Nih, akibat dari kurang bertanya, jadinya kita harus antri lagi di tempat penukaran tiket. Padahal kita sebenarnya sudah mempunyai pas masuk yang berbentuk gelang, tapi nggak apa-apa lah. Manas. Akhirnya kita dapetin bis transit setelah berpanas-panasan dan ini langsung menuju ke pintu masuk sirkuit. Dari sini juga lu udah bisa dengerin bunyi motor yang sangat kencang dari pembalap-pembalap yang sedang melakukan pemanasan sebelum race berlangsung. Nah, perjuangan kita belum berakhir. Untuk masuk ke tribun kita, dia itu di zona D. Kita harus melewati lorong dan berjalan kurang lebih 1 km dari pintu masuk sirkuit sampai ke tribun tempat zona D. Nah, buat lu yang beli tiketnya di tribun yang tanpa atap, saya saranin lu buat pakai topi ataupun lu bawa kacamata dan juga masker karena di sini kondisinya sangat amat panas. Nah, sebelum lu masuk ke tribun, disarankan lu untuk membeli minuman terlebih dahulu karena jarak dari tribun ke tempat stand penjualan minuman itu lumayan jauh. Jangan sampai di tengah balapan lu haus dan lu harus turun pergi beli minum dan tempat duduk lu diambil sama orang lain. Nyesel dah lu. Nah, akhirnya kita sampai juga di tribun dan kita akan dilakukan pengecekan lagi terhadap tiket sebelum kita masuk dan juga sebelum kita naik ke tribun tempat kita duduk. Dan inilah dia sirkuit Mandalika, kebanggaan Indonesia. Nah, kita tiba di sirkuit Mandalika saat para rider sedang melakukan pemanasan sebelum balapan. Dan ini adalah sesi pemanasan untuk kelas MotoGP.
Oh ya, saya saranin kalian semua sebelum nonton balapan, kalian wajib untuk mengetahui perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Ini bertujuan supaya kalian bisa siapin payung ataupun jas hujan pada saat datang ke sirkuit. Nah, ini contohnya, setelah balapan Moto2 akhirnya kita pun diguyur hujan. Dan buat lo semua jangan terlalu percaya sama pawang hujan karena kita di sini diguyur hujan hampir 2 jam. Untung ada atraksi dari pesawat akrobatik TNI Angkatan Udara yang cukup menghibur. Sampai akhirnya balapan kelas MotoGP pun dimulai. Nah, kita juga tetap bisa memantau jalannya balapan melalui layar yang ada di depan tribun yang telah disediakan. Sebenarnya menonton balapan MotoGP di televisi itu memang lebih jelas. Tetapi pengalaman dan juga euforia yang lo dapatin di sirkuit akan sangat seru dan sangat-sangat menyenangkan. Lo bisa lihat para rider berkendara secara langsung, lo bisa dengerin bunyi motor yang super duper kencang, dan lo bisa ngelihat secara langsung kecepatan motornya. Itu yang jadi pembeda ketika lu cuma nonton di televisi dan lu nonton langsung di sirkuit. Makanya ayo ke Mandalika. Kita udah selesai balapan, nonton balapan. Sekarang jalan ke mana kadang? Festival. Nah, setelah selesai balapan, lu jangan pulang dulu karena di sini acaranya masih panjang, bos. Lu bisa jalan-jalan dulu, nikmatin seluruh kuliner dan juga membeli merchandise di booth-booth yang telah disediakan di area sirkuit Mandalika dan juga menikmati festival musik oleh artis-artis papan atas tanah air. Nah, khusus untuk hari ketiga ini kita diisi oleh penampilan dari Pamungkas, Samson, dan juga yang terakhir Slang. Body gue kayak
dulu lagi. Nah, yang namanya setiap event kan pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Sekarang kita akan lihat kekurangannya. Sampah berserakan di mana-mana sepanjang jalan pulang. Dan juga karena begitu banyak orang yang datang ke sini, akhirnya jalanan macet dan bis yang menjemput kita ke daerah sirkuit pun harus terjebak macet. Alhasil kita harus jalan kaki sejauh kurang lebih 5-6 km hanya untuk mencapai tempat parkir. Dan kita menunggu kemacetan terurai hingga tiba di rumah jam 1 malam. Nah, itu dia tadi pengalaman kita menonton MotoGP di sirkuit Mandalika. Memang masih banyak kekurangan, tetapi itu tidak mengurangi keseruan MotoGP yang sudah terselenggara di sirkuit Mandalika. Kita harus terus berbenah untuk menjadi yang lebih baik. Tapi tidak lupa terima kasih untuk Pak Presiden, terima kasih untuk Pak Gubernur, dan terima kasih untuk semua yang telah bekerja keras untuk mewujudkan balapan di sirkuit Mandalika. Dan satu lagi, kalau bisa jangan pakai pawang hujan, bikin malu.